Sungguh tega, seorang ibu ini sampai diusir oleh suaminya karena ibu ini memilih untuk masuk agama Islam di usianya yang senja. Bahkan ibu ini memilih untuk pindah dari tempat asalnya menuju ke Pontianak agar bisa tetap memegang teguh agamanya. Bagaimana kisahnya? Simak di channel Laskar Tujuh Langit. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang sedang berada di Masjid Al-Muqarrabin di Jalan Paris 1, Kota Pontianak. Dan sekarang saya juga bersama dengan Bang Isbul dan juga Bang Ilham. Nah, Bang, sekarang kita di sini agendanya apa nih, Bang? Kita dapat informasi dari Bang Isbul bahwa ada seorang ibu yang telah syahadat dan kemungkinan memerlukan bantuan. Dan ini lebih tepatnya seperti informasi yang Bang Isbul dapatkan nih, seperti apa nih, Bang? Jadi cerita sedikit Bang Ilham ya. Jadi sekitar 2 hari yang lalu saya mendapatkan WA dari Pak Faisal. Beliau mendapatkan nomor saya dari Ustadz Nur Hasan atau Toia. Jadi beliau menghubungi saya bahwa ada tetangga beliau yang beritanya, beliau pun dapat kabar juga dari tetangga beliau bahwa beritanya beliau ini adalah mu'alaf. Beliau ini karena memeluk Islam akhirnya diusir lah, bahasanya seperti itu, diusir oleh suaminya, dan beliau pergilah ke Kalbar di Pontianak. Ini beliau tinggal bersama anaknya, dan anak beliau ini kebetulan sekarang non muslim, jadi beliau tinggal dengan anaknya. Jadi baru sebatas info itu Bang Ilham. Oke, jadi teman-teman, kita belum tahu nih kebutuhan ibu yang sudah syahadat ini kebutuhannya seperti apa. Kita mencoba bersilaturahmi, kira-kira pertolongan atau keperluan apa yang bisa kita bantu. Ya, soalnya gitu. Kemungkinan ini perlunya penggantian kartu identitas sepertinya. Atau kemungkinan mudah-mudahan kita bisa support keperluan-keperluan yang diperlukan oleh ibu tersebut. Siap. Jadi saat ini kita akan ke rumah Pak Faisal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Oke, siap. Ya, kita sekarang ke rumah Pak Faisal. Oke, mari kita sekarang OTW ya. Kami dari tim Laskar Tujuh Langit segera berinisiatif untuk merencanakan kunjungan kami ke tempat ibu tersebut untuk memastikan bagaimanakah keadaan ibu ini, bagaimana keadaan finansialnya, bagaimanakah keadaan keagamaannya. 1 hari sebelum kami berkunjung ke tempat ibu tersebut, kami baru koordinasi dengan Bapak Faisal yang isinya dulu pernah bersyahadat dan pernah kami jadikan konten di channel Laskar Tujuh Langit. Jadi kami ini kan dapat informasi nih Pak dari Bang Nur Hasan. Artinya ini ada seorang ibu nih yang apa nih, mau masuk Islam atau sudah syahadat atau bagaimana nih Pak ceritanya nih Pak? Jadi gini Bang, tetangga ke rumah kita nih dengan tetangga juga itu berdua ibu-ibu tuh bilangkan dengan saya, Dek, kata dia, ini kan kakak kan, Dek, ini ada warga itu baru pindah. Warga tuh dari mana? Saya bilang dari Kaltim, Kalimantan Timur, datang ke sini, nah mau minta bimbing agama Islam. Nah, jadi syahadat. Jadi saya belum tahu nih, makanya dengar cerita kakak tuh, kakak sepupu lah anggapnya. Ini dibilang ini ibu nih dari Kaltim diusir oleh suaminya karena udah pindah iman. Dari dia kan dari orang, mungkin orang nggak tahu apakah sukunya apa gitu. Jadi dia ini masuk Islam, akhirnya suaminya tahu, diusir lah. Diusir. Jadi kok diusir nih? Ini dengar cerita dari anak tadi ya. Saya kan belum ketemu nih. Diusir dan maunya kemana? Pokoknya di Kaltim itu harus turun dari rumahnya. Silakan mau harus keluar dari rumah, mau tinggal di mana terserah, atau mau ikut anaknya.
anaknya tuh cewek. PNS kena tugas di Kalimantan Barat nih, di kantor kehutanan kalau nggak salah kata ibu tuh. Jadi tugas di sana, di sini, makanya oleh bapaknya nih, suami ibu nih, dibelikanlah rumah di sini. Nah, jadi sebelumnya memang ibu tuh pernah datang ke sini gitu. Nah, jadi akhirnya ibu itu pergilah ke sini, ngikutin anaknya. Anaknya nih, tapi belum Muslim anaknya nih. Ya. Tapi kira-kira anaknya ini mengizinkan nggak nih ibu? Mengizinkan. Saya tanya ke warga tadi itu, ini gimana? Anaknya tidak melarangkan? Tidak masalah anaknya. Nah, makanya kemarin kan saya minta KTP segala. KTP-nya nih diambil oleh suaminya nih. Oh, KTP diambil suami. Dia tidak punya KTP. Yang ada cuman kakak, mungkin kakak anaknya lah yang pegang anaknya kan, karena pegawai tadi kan pasti punya itu. Yang ada berarti punya kakak berarti. Oke, berarti permasalahannya KTP sang ibu ini ditahan suami ya Bu? Nah gitu. Ini cerita setelah selesai itu, saya kan ngubungi Toya lah kan, Toya saya telepon, mungkin kalau beliau tidak ngangkat karena nggak ada acara di Bengkayang, dia balas WA saya, Bang saya masih di Bengkayang, ada acara kali ya, acara dakwah ataupun apa. Sehingga ya Bang, kasih saya info ke Gol, dikasih kontak. Ya udah, saya langsung kontak sini. Nah makanya beliau nih respon, ya udah, saya kasih tahu ibu tuh, nanti kita hari Senin kan bersama kita kan, hari Senin Mbak Dasar bilang sama ibu tuh, kita kawan-kawan ini mau ketemu sama beliau tuh. Nah kan gitu ceritanya, hari Senin besok. Tahu-tahunya semalam Toya tuh datang, saya tidak ada di rumah. Toya datang, jadi sehingga Toya, istri saya terus sama ibu tuh pergi ke rumah beliau tuh. Terus kan rencananya sahadat ulang katanya di hari Selasa. Berarti udah sahadat nih? Belum, di hari Selasa. Ini kan hari Minggu. Malam, jadi hari Selasa nantinya. Itu. Ini nyambung itu. Terus sebelumnya WA saya, Pak besok kita Mbak Dasar kita kan, kita pergi ke sini, kita ngomong-ngomong nggak oke, tak apa-apa. Saya bilang ibu tuh, saya tahunya dari ibu tuh, ibu yang tetangga tadi. Tapi sebelum itu bagus kita ke tempat Bu Julia tuh. Bu Julia ini apanya nih? Yang kemarin ngasih tahu ke saya tuh. Agak sepupu lah. Boleh. Ya. Bagus kita ke sana sekarang. Ayolah. Setelah mendapatkan kabar dari Pak Faisal, kami akhirnya melanjutkan perjalanan kami ke rumah Bu Yul, yaitu saudaranya Pak Faisal. Kami di sini bertanya-tanya, kami terus menggali informasi tentang ibu ini agar kami tahu di manakah kediaman pastinya dan juga tidak mengganggu kenyamanan ibu ini yang sudah bersyahadat. Namun karena Ibu Yul tidak menggunakan hijab ketika kami melakukan wawancara, maka kami hanya menampilkan rekaman suara yang ada pada ibu ini. Jadi gini Pak, Iya. sebenarnya sih bukan saya nih awalnya. Ibu itu ceritanya baru datang dari Surabaya. Nyeberanglah dia rumah yang paling jauh tuh depanan sama dia. Langsung dia ngomong dengan kawan saya tuh, Upatku dulu suami Upat tuh mantan RT sini. Nah sekali langsung ke kejadian di sana, sekali kan langsung bilang gini, saya ini mau saya ini mau ngaji. Saya baru masuk Islam kemarin. Saya diusir dari kampung di sana oleh suaminya karena memang anaknya itu pegawai negeri di Pontianak. Nah, keesokan harinya setelah kami mendapatkan informasi yang cukup dari Pak Faisal dan juga Bu Yul, kami berinisiatif untuk melakukan kunjungan ke rumah ibu ini. Kemarin kita ke rumah Bu Yul. Informasi pertama dari Bu Yul. Jadi informasi ini bertangga-tangga nih teman-teman. Jadi dapat dari cerita kemarin kita lakukan kunjungan ke rumah Ibu Yul, kita nggak bisa kita rekam. Jadi
besoknya lagi di hari ini kita melakukan kunjungan. Jadi informasi yang dapat dari Ibu Yul ini bahwa ibu yang sudah bersahadat ini dapat informasi dari namanya Ibu Pat. Nah, Ibu Pat ini bercerita kepada Ibu Yul bercerita kepada Pak Faisal. Nah, akhirnya barulah informasi itu dapat ke kita. Dan hari ini kita ngajak Mak Yul. Nah, namanya sama nih, Bu Yul dan Mak Yul. Mak Yul ini datang karena ini pembina Mualaf Kota Pontianak. Apa yang Mama bawa? Mukena yang cantik, bisa untuk bulan puasa. 2, Quran, Iqra, rendahan, bisa manfaat. Ini sejadah 2 untuk mualaf. Ya, jadi kita siap ke rumahnya nih, Mak. Ayo. Oke, siap, kita ke rumahnya kawan-kawan. Mudah-mudahan mualaf tersebut ada di rumah. Assalamualaikum. Dapat informasi bahwa kami ini dapat saudara baru. Nah, dapat dengar ibu ini sudah sahadat. Jadi dapatlah informasi dari Bupat. Iya. Cerita ke Bu Yul cerita ke kami. Bu Yul ke Pak Faisal cerita ke kami. Jadi dengar ibu ini sudah sahadat dari Kaltim. Bukan, di Surabaya. Surabaya. Beliau Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Itu suaminya tugas di Surabaya. Oh, Surabaya. Asal beliau Banjarmasin. Banjarmasin asalnya Bu ya. Banjar. Makanya kami main ke sini silaturahmi kan, karena kan ibu kan juga mau baru ya Bu ya masuk Islam, jadi kami begitu mendengar dapat saudara baru ya kami senang bahagia. Cuman kami ingin berkunjung kemari dan kami bawa nih pembina mualaf nih Bu. Dan kebetulan beliau juga keturunan Tionghoa juga. Dengan informasi ibu juga itu Bu ya. Mungkin nyambung nih Bu kalau ngomong-ngomong. Yang Bapak itu bukan. Oh, bukan ya Bu ya? Istri Pak itu. Bukan. Bukan. Iya. Beliau Chinese tapi nggak bisa bahasa Chinese. Oh, nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa. Ada kelemahan di. Beliau justru bahasa ini. Oh, Mama yang Cina. Ya, guru bahasa Cina. Guru bahasa Cina. Orang Surabaya kan kemarin. Cuman beliau lebih lekat dengan bahasa Banjar. Oh, Banjar. Dengan bahasa Banjar. Lebih lekat dengan bahasa Banjar. Udah lama Ibu masuk Islamnya? Tanggal 20, malam tanggal 20 ini. 20 ini? Iya, 20 bulan ini tanggal berapa? Tanggal 20 bulan 1. Oh, udah bulan 1. Oh, baru aja. Malamnya mualaf ketahuan sama suami beliau, langsung beliau di ultimatum keluar dari rumah gitu dengan 2 pilihan, ke Banjar atau ke Pontianak. Akhirnya beliau pilih ke Pontianak. Kebetulan sini kan rumah anaknya. Anaknya tugas di Kementerian Kehutanan. Nah, jadi beliau ke sini kan beliau lebih milih ke sini karena dia bilang kebetulan tetangga anaknya itu kan ada yang muslim gitu ya. Terus saya lupa juga hari Selasa kemarin apa ya, pas saya lagi belanja, ibu datang ke tempat saya gitu kan. Ibu, dia bilang gitu, bisa nolong saya enggak? Dia bilang, oh iya ada apa Bu? Saya bilang, ini enggak, dia bilang bisa cariin saya ustazah. Saya kira ustazah nih buat apa gitu kan. Saya bilang, ibu kenapa mau rupiah rumah atau apa gitu kan. Oh enggak, saya barusan mualaf. Dia bilang, oh iya Kak Bu. Saya bilang gitu, iya. Jadi ibu ustazahnya buat apa? Mau belajar ngaji, mau belajar sholat. Dia bilang, oh iya kebetulan saya memang ada guru ngaji. Saya bilang gitu ya, kebetulan guru ngaji saya tiap malam datang ke rumah. Gitu kan. Itu gimana ibu mau kah? Saya bilang gitu, belajar dengan beliau. Waktu bilang gitu, oh boleh. Dia bilang, nah setelah itu saya langsung telepon guru ngaji saya lah kan. Saya bilang,
Bude, ini ada itu tetangga saya di depan mualaf mau belajar ngaji, saya bilang gitu ya. Oh bolehlah Dek Pat, kata Bude guru ngaji, saya bilang siang tuh datanglah Bude itu ke rumah kan. Cuman saya bilang gini, kayaknya ibu nih harus ada di bawah apa nih naungan atau di bawah apa nih yayasan atau apalah gitu kan untuk membina beliau gitu kan. Karena beliau nih mualaf gitu kan. Ngomong-ngomong gitu kan, baru terpikir sama Pak Faisal gitu kan. Gitu cerita. Langsung ngubungin Pak Faisal, jadi kan Pak Faisal, oh iya kita bantu, dia bilang gitu. Bismillah. Saya ganti baju dulu, nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa, ini panjang, nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibu tetap agama Islamnya, istiqomahnya. Wah cantiknya ibu. Lah. Ini Bu, saya ada bawakan. Ini ikroknya Bu, ikroknya. Mudah-mudahan bisa belajar. Ini Qurannya Bu ya, untuk belajar. Ini ijadah sama mukenanya. Dapat Ibu. Ya, semoga Ibu tetap istiqomah dengan Islamnya. Ibu masuk Islam Baru memakai ini 1 kali. Oh iya Kak? Iya kan. Tapi cantik Bu. Cantik. Langsung berubah Bu. Ngomong kita bilang kafir katanya. Adiknya waktu masih kuliah. Ya. Saya setelah makan pulang mencari di HP apa sih kafir itu apa. Nggak tergerak juga masuk Islam enggak. Ya. Cuma kafir itu membaca kafir itu artinya ini. Aduh kayak apa nih? Sudah itu saya tertarik masuk Islam tuh setelah baca kafir itu kan katanya orang non muslim masuk neraka ya katanya. Jadi Ibu takut dengan nerakanya. Iya. Takut juga sih. Benar ini. Yesus kan menghapus dosa kita, kita. Kok kafir tuh semacam dikucilkan gitulah. Kalau orang Islam dikucilkan, ya itu awalnya sampai berapa tahun akhirnya saya sudah masuk Islam aja sudah. Ya. Jadi masuk Islam, Ibu kemauan sendiri ya Bu ya? Iya. Tidak ada memaksa siapapun. Anak-anak suami saya itu marah, saya itu nggak ngomong-ngomong sama anak-anak dulu. Sama suami saya ngomong. Iya. Suami saya kan nggak ngasih juga. Suaminya orang apa tuh? Orang Cina juga. Orang Cina juga. Sama saya. Jadi kalau Ibu sekarang udah masuk Islam, berarti Ibu tidak sama dengan dia lagi ya? Nggak boleh kan Bu? Iya. Karena kan udah perlainan agamanya. Terus Bu, karena pintu hati suami saya dan biar bisa ikut agama Islam. Iya, luar biasa Ibu. Terus sebentar hari. Iya. Jadi sholat didoakan terus. Iya. Jadi suami agama Konghucu ya? Konghucu Bu? Kristen? Oh Katolik, anak ya, Katolik juga. Kecil Katolik. Oh. Sekolahnya Katolik. Oh gitu. Iya. Jadi kemarin Ibu nikah sama dia masuk Katolik juga? Juga. Sekarang Ibu masuk Islam sendirian? Iya. Jadi tidak ada halangan dari yang lain ya Ibu bisa sendiri pertahankan ya dengan agama Islam? Kan nggak mau juga sebenarnya. Yang laki-laki itu marah-marah sama saya. Macam mana nanti Ibu mengatasi masalah seperti ini Bu? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Diam aja saya. Kalau nanti anak-anak bilang udahlah Ibu tidak usah dengan agama Islam. Nggak mau saya. Jadi Ibu tetap pertahankannya. Saya itu laki-laki itu mau masuk Buddha, masuk Hindu, boleh Mama. Selain Islam, iya apalah. Sedih benar saya. Nggak mau saya. Jadi Ibu tetap ya mau masuk Islam. Iya. Tanya lagi Bu, satu saat nanti Ibu meninggal, kan anak-anak Ibu lain agama. Jadi Ibu bagaimana? Agama Islam Bu. Tetap. Cara agama Islam saya meninggal. Meninggalnya cara agama Islam komaan Ibu ya? Mau saya. Katolik tidak mau. Agama yang lain pun nggak mau. Jadi tetap agama Islam.
Luar biasa ibu nih. Kalau sudah Islam kan Islam ya. Iya, jadi ibu masih bisa ya pertahankan agama Islam. Mudah-mudahan ibu bisa istiqomah, bisa nanti kita mualaf-mualaf kami ini bisa lah membantu ibu untuk belajar agamanya, sholatnya. Ibu udah bisa sholat, Bu? Bisa, tapi bacaannya tuh masih diperbaiki. Ya, Sulit di karton. Ya deh, ibu sementara ini ibu boleh hanya pakai Al-Fatihah aja, enggak apa-apa. Ya, maksudnya Al-Fatihah, surah-surah yang itu. Surah lain ibu belum bisa menguasai. Jadi ibu menguasai Al-Fatihah aja dulu. Al-Fatihah itu enggak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Hafal ya itu. Tahiyat-tahiyat. Itu belajar pelan-pelan aja, Bu. Jadi ibu gerakkannya dulu, gerakkan. Jadi Al-Fatihah baca, jadi ibu ya Bismillah aja. Jadi nggak jadi masalah, Bu. Kalau ibu belum bisa, kita belajar bertahap. Bukan hanya boleh. Kalau kita belum bisa, boleh. Belum bisa kan, Bu ya. Jadi ibu sambil belajarnya. Iya, Islam ini sangat mudah, Bu. Enggak menyulitkan orang yang susah. Apalagi kita kan baru masuk Islam kan, tetap dia enggak bisa baca, Bu. Saya dulu masuk Islam nengok Quran tuh macam cacing. Macam mana bacanya cacing, saya bilang. Ibu macam mana lihat Qurannya? Sementara ini kan belum ngerti kan? Lihat saja. Sudah beli tapi nggak lihat. Jadi aku kayak kalau apa gitu bukan Muslim. Ya, nanti ibu pegang Quran dulu ya, ibu jangan sembarang letak ya, Bu ya. Quran ini tak boleh sembarang ibu letak. Nanti ibu sulit kan? Iya, kalau ibu lihat dulu saya juga sulit, Bu. Lihat Quran ini sulit sekali. Tapi kalau udah kita belajar tidak ada sulit. Kalau dihendak Allah tidak disulit, Bu. Kalau udah dapat hidayah dari Allah, tidak ada sulitnya. Dulu saya juga sulit, Bu. Tapi lama-lama saya belajar, ini, jadi tahu. Dulu macam cacing, Bu, kecil lihat. Macam cacing kan tulisannya, macam mana nak bacanya. Jadi kita belum paham. Nanti udah dapat hidayah dari Allah, kita nengok ini udah bagus gitu lihatannya. Jadi ibu Qurannya enggak usah sembarang letak. Jadi ibu bisa simpan di atas. Dan selesai itu ibu aja sini, ciumkan, bawa letak, ibu udah baca. Nanti ibu mau baca, terus Bu uduk dulu, Bu ya. Kalau kita baca Quran, uduk dulu. Udah uduk, berarti kita udah bersih. Bersih kan kita pegang Quran. Quran ini tidak ada artinya, jadi ibu tidak boleh sembarangan letaknya, ya. Setelah melakukan kunjungan tersebut, kami akhirnya pamit dan juga menitipkan beberapa alat-alat ibadah seperti mukena, sajadah, dan juga Quran agar ibu ini tetap bisa melanjutkan ibadahnya dengan baik. Jadi kita bersama Mak Yul dan sama Bang Isbul juga, kita udah bersilaturahmi ke Ibu Aisyah. Bu Aisyah ya, nama Ibu istrinya Aisyah. Bu Aisyah dan Nabila Aisyah ya. Nabila Aisyah. Laurencia. Nah, mohon maaf untuk nama identitas asli ini kita samarkan karena untuk menjaga privasi Ibu Nabila. Ibu Nabila, ya. iya. Kita privasi wajahnya di video kita samarkan karena dari pengalaman kita mualaf yang telah viral ini mendapat tekanan, terutama keluarga yang masih belum setuju. Belum terima. Kita hanya menjaga saja kemungkinan hal yang tidak kita inginkan. Yeah. Jadi walaupun video ini kita upload ke media sosial, nama dan wajahnya kita samakan untuk kepentingan narasumber mualaf tersebut. Iya. Ya, memanglah. Dan terima kasih kepada Mak Yul udah mau turun juga bersama kita untuk bersilaturahmi kepada mualaf. Nah, inilah kondisi mualaf yang ada di sekitar kita. Mereka ada tapi nggak kelihatan. Iya. Ya, Mak ya. Iya. Baik. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang kami lakukan oleh tim Laskar Tujuh Langit, bahwa setiap ada mualaf yang membutuhkan rangkulan, kami siap sedia untuk melakukan kunjungan ke tempat mualaf tersebut. Karena sebagaimana tugas kami, yaitu merangkul supaya orang yang baru masuk Islam itu tetap merasa bahwa inilah umat Islam yang
yang menjadi rahmat untuk semua orang. Tidak hanya kepada orang muslim, tetapi juga kepada orang non-muslim. Kami ingin menunjukkan bahwa inilah yang dilakukan kami selama ini, bahwa kami harus merangkul orang yang baru masuk Islam. Seperti pada konten-konten sebelumnya, ada beberapa mualaf yang juga merasa tidak dirangkul, ada mualaf yang ditinggalkan, ada mualaf yang bahkan tidak bisa makan sehari-harinya. Apa yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim yang sekarang menjadi saudara barunya? Apakah kita hanya tinggal diam? Sebelumnya juga kami pernah melakukan ini, tapi kami tidak bisa sendiri. Kami melakukan ini karena ada support dan doa yang berasal dari teman-teman Laskar Tujuh Langit yang menonton di konten ini. Entah itu bantuan berupa doa atau mungkin ada yang memberikan donasi. Alhamdulillahnya, donasi-donasi yang diberikan oleh para penonton yang ada di Laskar Tujuh Langit membuat kami mudah untuk melakukan kunjungan kepada mualaf, untuk memberikan bantuan kepada mereka, dan bahkan membuat mereka bahagia, tenang, tentram, dan merasa bahwa mereka tetap dirangkul dan bagian dari agama Islam. Terima kasih kepada para donatur dan juga teman-teman Laskar Tujuh Langit yang setia menonton Laskar Tujuh Langit. Semua support dan juga doa yang diberikan oleh teman-teman Laskar Tujuh Langit, Bapak Ibu sekalian, menjadi manfaat kepada para mualaf yang baru masuk. Insya Allah program ini akan kami lanjutkan terus karena kami melihat bahwa program ini patut untuk dilanjutkan, dan harapannya kepada teman-teman Laskar Tujuh Langit untuk tetap mensupport kami, entah itu melalui doa, dukungan, dan juga bisa memberikan donasi melalui rekening yang kami berikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga menjadi motivasi kepada teman-teman Laskar Tujuh Langit yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.